فإليه فليتفضل مشكورا. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tawwalana alaina wa alaikum umuruna ila syahri Rabiul Awal fihi yuladu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salatu wassalamu ala sayyidil akwan wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan waktu kepada kita semua sehingga kita sama bisa hadir di Masjid Jami' Adz-Dzikra. Semata kehadiran kita mengharapkan keridhaan daripada Allah dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah hari Selasa ini, hari Rabu ini menjadi hari Rabu pertama daripada bulan Rabiul Awal, hari di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dunia menjadi mulia, kegelapan menjadi terangkat, kebatilan menjadi hilang karena dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam kitab Jawharut Tauhid, waqad arad dinu anit tauhidi fa arsyada khalqal lidinil haqqi. Ya. Dikatakan waqad ara dinu anil haqqi. Sebelum Nabi kita diutus itu tidak ada perbedaan mana yang hak dan yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Ayyamul jahiliyah pada saat itu yang kuat, yang kuasa dia yang menang. Waqad arad dinu anil haq. Ya. Kosong, tidak ada perbedaan. Fa arsala khalqal lidinil haqqi. Ya. Maka diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lidinil haqqi, dengan membawa ajaran agama yang benar. Jadi kalau kita bicara agama yang paling benar di atas muka bumi ini setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi agama melainkan yang terakhir adalah agama Islam. Apapun ceritanya, apapun madhabnya, apapun pemahamannya, siapapun orangnya, tidak ada lagi agama kecuali adalah agama Islam. Wa millata abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Orang yang tidak memeluk agama selain agama Islam enggak diterima sama Allah. Ini hak kita sebagai umat Islam, hak kita sebagai umat Nabi. Kita punya hak mengatakan agama yang paling benar adalah agama kami, agama Islam. Itu hak kami. Adapun agama lain dia mengatakan yang paling benar adalah agama dia. Itu hak dia. Lakum dinukum. Tapi tidak boleh orang di luar daripada Islam
yang memberikan arti pemahaman makna dan Islam. Jangan lagi yang di luar Islam. Yang tidak mengerti Islam aja jangan ngomong urusan Islam. Jadi keblinger nanti. Nanti dia bilang lah semua agama sama. Kan sempat rame di media, semua agama sama. Loh, Anda ini seorang aparat, seorang pejabat, seorang konglomerat atau apa, jangan bicara agama. Jangan Anda bicara agama. Ya, falyastanna ila ahlihi, kata Nabi. Kalau bicara urusan agama, berikan kepada yang ahlinya, sehingga tidak menjadi rancu, tidak menjadi pudar dalam pengertiannya. Kalau semua agama sama, berarti itu orang betul-betul mutlak tidak mengerti agama. Tapi kalau dia bilang semua agama tujuannya sama, itu bisa kita terima. Karena semua agama, ada 6 agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah kita, ya, pasti agama semua tujuannya sama. Ada agama yang membolehkan seorang berzina, nggak ada. Ada agama yang membolehkan merampok, nggak ada. Ada agama yang membolehkan korupsi, nggak ada. Ada agama yang mendolimi orang, nggak ada. Ada agama yang membiarkan orang itu terhina, nggak ada. Nggak ada. Ada agama yang membolehkan berjudi, nggak ada. Ada agama yang membolehkan minum-minuman keras, nggak ada. Ada agama yang membebaskan tempat pelacuran terbuka, nggak ada. Kalau kita bicara semua agama tujuannya sama, itu masih boleh. Karena memang semua agama tujuannya sama. Agama apapun tujuannya mengajak orang kebaikan. Tapi kalau untuk disamakan semua agama, ya kita nggak mau. Karena kita punya keyakinan agama yang paling mulia adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Kemudian di bulan kelahiran Nabi ini kita mesti introspeksi kita punya diri. Umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia, harus introspeksi diri masing-masing, ya, baik itu yang ulamanya, baik yang kiainya, baik yang habaibnya, baik yang umaroknya, semua harus introspeksi diri. Di bulan Maulid ini apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi kita Muhammad, ya. Makanya kalau masih ada orang yang bilang begini, Habib, saya mau merayakan hari kelahiran Nabi, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Mana dalilnya merayakan hari kelahiran Nabi? Saya nggak mau bahas dalil, capek. Itu Al-Quran dalilnya semua, ya. Sepertinya kalau ada pertanyaan ini penghinaan, saya pikir. Sekarang kita harus tanya, kita ini dijadikan umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah Nabi minta syarat untuk kita jadi umatnya? Saya yakin kalau harus ada syaratnya untuk kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita nggak lolos klarifikasi. Ya, kita nggak lolos jadi umat Nabi. Misal syaratnya begini aja yang gampang, ya. Kalau mau jadi umat Nabi syaratnya dari sekian banyak syarat, misalnya siwak nggak boleh ketinggalan setiap kemana-mana. Ini baru satu nih. Banyak yang nggak lolos kayaknya kita nih. Banyak yang nggak lolos. Karena siwak setannya cuma 2. Dari zaman saya belajar di pesantren Wali Songo dulu di cabangnya Gontor, sampai di Bangil di Darul Dakwah, sampai saya di Yaman, di Mekah, Madinah, itu rata-rata para guru bilang apa? Setannya siwak cuma 2 untuk pelajar. Lupa, ya, sama hilang.
nggak ada lagi dah. Mana siwak? Tadi Isya ada, saya pakai di kantong, hilang nggak tuh kemana? Jadi saya tanya siwak cuma 2, lupa sama lain itu nggak ada udah. Makanya mestinya para santri-santri yang di sini dulu waktu saya belajar itu siwak diikat pakai tali, pakai benang, pakai peniti, cantelin di sini. Jadi masukin di kantong, tapi diikat, ada peniti di sini. Jadi kalau jatuh, mesti nyantel dia. Orang sekarang kira-kira kalau ngantongin siwak ke tempat umum gitu, siwaknya kelihatan. Ya, sama dia ngantongin rokok, mana lebih malu kira-kira? Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau bilang apa? Akan datang akhir zaman nanti orang malu mengantongin yang sunnah, tapi bangga ngantongin yang makruh. Ini zaman kita. Ya. Nah, jadi kalau kita harus ada syarat merayakan hari kelahiran Nabi, repot. Ya, syaratnya Anda gampang. Anda sholat itu tahu dari siapa? Anda tahu rukun Islam dari siapa? Di dalam rukun Islam ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Itu dari siapa Anda tahu? Anda tahu rukun iman dari siapa? Anda tahu rukun Islam dari apa? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Samtud Durar, beliau katakan apa? Semua kebaikan yang ada di atas muka bumi ini, baik yang kita sudah ketahui, baik yang belum kita ketahui, atau yang akan kita ketahui, semua kebaikan yang ada di atas muka bumi ini mutallagina an zainil wujud, bersumber dari Nabi kita Muhammad. Semua. Coba, kebaikan apa yang enggak diajarkan di dalam Islam? Kebaikan apa? Sekali waktu Imam Hasan Basri di Mesir, ada satu pendeta. Ya, ini pendeta luar biasa. Ya, baiknya itu dengan orang sekitar tuh, dengan orang-orang Islam gitu baik. Nah, sekali waktu nih pendeta nggak kelihatan, sehingga tetangganya nih orang sekitar Islam kehilangan, itu kemana ya seorang pastor itu pendeta, kok nggak kelihatan. Akhirnya dapat kabar apa ya? Sakit. Orang kampung berbondong-bondong pada datang nengokin. Ini seorang pastor nih pendeta. Lalu sampai ke telinga Imam Hasan Basri. Kata Imam Hasan Basri bilang, kenapa? Sakit. Semua masyarakat berbondong-bondong jenguk nengokin. Karena ini pastor, ini pendeta luar biasa baik. Akhlaknya bagus. Ya, sedekahnya. Kata Imam Hasan Basri apa? Oh yaudah. Ya. Nanti aku akan datang ke dia. Aku akan datang ke dia. Datang Imam Hasan Basri. Kata Imam Hasan Basri begitu masuk ke rumahnya kaget dia. Dia bilang apa? Kata ini pendeta, wahai imam, banyak yang datang kepada saya, tapi tidak ada yang membawa kunci untuk membuka gembok yang ada di dalam hati saya. Banyak yang datang kepada saya, tapi tidak membawa kunci untuk membuka gembok yang ada di dalam hati saya, untuk saya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sekarang kamu datang wahai imam, kamu telah membawa kunci, buka gembok yang ada di dalam hati saya. Bimbing aku untuk mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Akhirnya dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, orang kampung terkejut. Oh, masuk Islam. Akhirnya ini seorang pendeta, seorang pastor, dia katakan apa? Ya, saya tidak mempelajari akhlak, ilmu akhlak. Yang saya pelajari hanya satu. Ya, apa?
tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia mempelajari, memperdalam akhlaknya Rasulullah. Dia perdalam. Makanya orang itu bisa diberikan hidayah dengan 3. Yang pertama, dengan memandang wajahnya Nabi. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu dia tahu jam-jam Nabi keluar rumah, jam-jam Nabi masuk ke rumah. Kenapa? Kalau Nabi keluar rumah, Nabi masuk ke rumah, itu pintu dikunci biar keluarganya, anak-anaknya nggak melihat Rasulullah. Kenapa? Itu kalau melihat Rasulullah, itu mereka terkesima mengikuti Rasulullah dengan sendirinya. Begitu melihat, dia ngikut Rasulullah. Terus Allah berikan hidayah masuk Islam. Jadi yang pertama dengan melihat Rasulullah. Yang kedua, ya, mendengarkan ya ucapannya Rasulullah. Enggak melihat tapi mendengar suara Rasulullah gitu. Itu sebab diberikan hidayah. Dan yang ketiga, mempelajari daripada akhlak ya sejarah Rasulullah. Itu. Nah, oleh karena itu, kalau orang yang non muslim memperdalam akhlak Rasulullah, lalu Allah berikan hidayah kepada dia dan masuk Islam, bagaimana kita kalau umatnya Nabi Muhammad SAW? Ya. Nah, ini ada lagi satu cerita. Karena ini di bulan Rabiul Awal ya. Ada satu sahabat namanya Zaid bin Hubabah. Sahabat ini nama Zaid bin Hubabah. Waktu itu yang menjadi pemimpin pada saat itu Musailamatul Kadzdzab di kota itu. Musailamatul Kadzdzab dia jadi pemimpin. Sombongnya ada sama dia. Ya. Soknya ada sama dia. Segala-galanya ada sama dia. Mestinya dia menjadi pelajaran itu bagaimana itu Fir'aun. Tidak ada contoh yang Allah berikan kekayaan yang dimiliki oleh makhluk Allah di dunia ini yang kekayaannya melebihi daripada Fir'aun. Tapi karena Fir'aun dia segala-galanya mengaku sampai dia mengaku dirinya Tuhan, maka diabadikan jasadnya oleh Allah di museum sana, ibratan linnadirin, untuk kita yang masih hidup bisa lihat. Oh, ini mayat yang membanggakan kekuasaan, yang membanggakan harta, yang menuhankan harta, yang menuhankan kedudukan ini. Itu harus jadi ibrah untuk kita. Sekali waktu Musailamatul Kadzdzab ini dia bilang sama Zaid bin Hubabah. Dia bilang, ya Zaid, apakah kamu percaya kalau Muhammad Rasulullah itu seorang nabi dan rasul? Kata Zaid bin Hubabah, ya, saya percaya beliau seorang nabi dan rasul. Terus ditanya lagi, apakah kamu percaya kalau aku ini seorang rasul? Musailamatul Kadzdzab nih dia bilang sama Zaid bin Hubabah, apakah kamu percaya kalau aku ini seorang rasul? Apa kata Zaid bin Hubabah? Kamu ngomong apa? Telinga saya nih nggak dengar apa yang kamu ngomong. Artinya Zaid bin Hubabah nggak ngakuin dia seorang rasul. Kata Zaid bin Harithah disuruh anak buahnya potong tangannya sebelah kanan. Dipotong tangannya. Terus ditanya lagi, apakah kamu mengakui Muhammad itu seorang rasul dan nabi? Iya, aku akui. Ini tangan udah terputus, darah sudah ngucur. Iya, seorang nabi, seorang rasul. Terus ditanya lagi, apakah kamu mengakui aku seorang nabi dan rasul? Kata Zaid bin Hubabah, kamu ngomong apa? Ya, saya nggak dengar yang kamu ngomong itu apa. Sampai darah yang di tangannya itu mengenai Musailamatul Kadzdzab. Kalau gitu potong lagi tangan yang sebelah kiri. Maksudnya Musailamatul Kadzdzab, udah akuin aja kalau saya ini rasul, kamu akui, saya nggak akan siksa kamu gitu loh. Tapi karena Zaid bin Hubabah, siapa yang mendidik Zaid bin Hubabah? Beliau terdidik di tangan Rasulullah SAW.
Tidak mudah lisannya untuk mengungkapkan yang hak itu hak, dan tidak tergoyang ujian apapun mengungkapkan yang batil itu batil. Terdidik dengan didikan Rasulullah, sehingga keyakinan dengan kebenaran itu pasti di depannya. Ditanya lagi yang ketiga, apakah kamu percaya kalau Muhammad Rasul? Iya percaya. Apakah kamu percaya aku ini Rasul? Dijawab lagi, kamu ngomong apa? Saya nggak dengar yang kamu ngomong. Oh, potong kakinya yang sebelah kanan. Dipotong. Tanya lagi yang keempat, kamu percaya Muhammad Rasul? Iya percaya. Kamu percaya aku Rasul? Kamu ngomong apa? Saya nggak percaya. Nggak diakuin. Tangan dua sudah putus, kaki satu sudah putus. Kata Musa, potong lagi kaki yang sebelah kiri. Dua tangannya sudah putus, dua kakinya sudah putus, untuk mempertahankan apa yang hak, tidak mau mengakui seorang nabi yang terakhir dan rasul terakhir kecuali Rasul dan Nabi Muhammad. Apapun cerita ujiannya, rela kedua tangannya putus, rela kedua kakinya putus. Di mana kecintaan kita kepada Rasulullah? Kita sesama umat Nabi sekarang suka saling menyalahi, saling menghujat, ribut urusan yang tidak penting di dalam agama. Ribut kita urusan furu'iyah, tapi kita tidak mau bersatu urusan usuliyah. Sampai kapan kita mau sadar? Sampai kapan Islam ini bisa bersatu sehingga kita tidak bisa diselusupi, dimasuki oleh musuh-musuh yang punya kepentingan untuk mengadu domba daripada Islam? Kalau kata Nabi, yang menghancurkan Islam itu ya orang Islam. Kalau Soekarno dia bilang, ya, yang menghancurkan persatuan Indonesia ya orang Indonesia. Inilah karena kita umat Islam gak bersatu, sehingga kalau ada umat Islam yang taat dengan ajaran Allah, yang taat melaksanakan sunnah Rasulullah, wanita yang taat mengerjakan ajaran Allah, yang mengerjakan sunnah Rasulullah, yang taat, dibilang apa? Wah, ini pahamnya radikal. Udahlah, jangan bicara radikal dalam Islam, nggak ada itu. Semua agama ada radikalnya, tergantung individu orang yang menjalankan daripada paham agamanya. Jadi makanya kita mesti bersatu, dan kita harus lawan yang memojoki Islam, itu harus kita lawan. Kita punya senjata. Apa senjata kita? Itu HP kalian itu menjadi senjata untuk kalian. HP yang kalian punya jangan untuk main WA, jangan untuk main game, jangan untuk chat sana chat sini, lihat berita. Ada yang menghina Islam, lawan serang. Ada yang menghina Nabi, lawan serang. Ada yang menghina ulama, lawan serang. Gunakan HP Anda itu menjadi senjata di dalam medsos. Ya. Nah, akhirnya udah. Subhanallah Pak, Bu. Begitu Zaid bin Hubabah, tangannya dipotong, kakinya dipotong, ibunya ngelihat dari jauh. Ada ibunya. Ibunya lihat. Apakah ibunya lari maranin Zaid bin Hubabah pada saat itu? Enggak, ibunya diam aja lihat dari jauh. Ibunya seorang sahabi, ibunya seorang sahabiah, terdidik di tangan Rasulullah, ini ibunya. Ya. Terdidik didikan daripada Siti Khadijatul Kubra. Lihat, udah selesai ditinggal, kedua tangannya putus, kakinya putus, ibunya maranin anaknya Zaid bin Hubabah. Begitu ibunya maranin, senyum ibunya. Senyum ibunya, dipeluk. Zaid bin Hubabah pun meluk. Itu semua badan ibunya itu penuh dengan darah. Enggak sedih ibunya. Zaid bin Hubabah enggak sedih. Apa kata ibunya kepada anaknya Zaid bin Hubabah? Wahai anakku, dari semenjak aku hamilkan kamu
dari semenjak aku mengandung kamu, aku lahirkan kamu sampai kamu besar seperti ini yang ibu harapkan untuk kamu mempertahankan kebenaran, sekalipun dua tangan dan kaki kamu harus hilang. Ibu bangga dengan kamu, nak. Allah, apakah ada ibu seperti ini sekarang? Itu kecintaan sahabat dengan Rasulullah. Anda beruntung ada di komplek Az-Zikra. Setiap saat Anda bisa sholat 5 waktu. Anda hidup di tengah-tengah Qur'aniyah, hidup di nuansa Qur'ani, hidup di nuansa sunnah Nabi. Manfaatkan, manfaatkan. Ya, ada lagi satu riwayat, ya. Ada satu sahabat begitu dia dengar Rasulullah meninggal, dia angkat kedua tangannya, ya Rabb. Dia baru berapa hari aja melihat Rasulullah, bersama dengan Rasulullah. Begitu dia lagi di sawah, ada satu bilang sahabat, apakah kamu nggak tahu masih di sawah kalau Muhammad Rasulullah meninggal? Rasulullah kaget dia. Dia jalan, ada lagi satu lagi yang lewat bilangin, ketiga. Begitu ketiga kali dia lagi di sawah dibilangin, diangkat kedua tangan. Ya Allah, kalau memang betul Muhammad Rasulullah sudah meninggal, butakan mataku ini. Aku tidak sudi lagi. Aku tidak mau memandang mata aku di dunia, kecuali yang terakhir aku pandang adalah wajah Rasulullah. Sampai sebegitunya cinta dengan Rasulullah. Ini kita umatnya ngaku umat Nabi, tapi merayakan hari kelahiran Nabi anti. Ayo baca marhabanan. Ya Nabi salam alaika. Sama-sama. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah ala ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Teduh kita punya hati bersalawat kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi buktikan kecintaan kita sama Nabi. Ini bulan Rabiul Awal di mana Nabi dilahirkan. Ini bulan kesempatan banyak untuk kamu bisa bermimpi dengan Rasulullah. Ini bulan kesempatan banyak untuk kita bisa bermimpi dengan Rasulullah. Ingat, kita mimpi siapapun, sekalipun kita mimpi malaikat, sekalipun kita mimpi anbiya dan rasul, sekalipun kita mimpi orang soleh, sekalipun kita mimpi guru, maaf, inna syaitan yatasawwar bi ayyi suratin kan. Setan itu bisa menyerupai wujud siapa saja, illa surat Rasulullah, kecuali kalau Anda bermimpi bertemu dengan wajahnya Rasulullah, itu setan tidak bisa menyerupai wajahnya Rasulullah. Ini bulan Rabiul Awal kesempatan, perbanyak selawat sama Nabi. Habib, umur saya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang 60 tahun. Pernah mimpi Nabi Muhammad? Enggak pernah. Ya Allah, umur 50 tahun enggak pernah mimpi Rasulullah. Masya Allah. Tapi kalau dunia yang kita mau bisa kebawa ke dalam mimpi. Kenapa kita enggak cinta sama Rasulullah sehingga tidak bisa terbawa ke dalam mimpi? Cintanya kita tuh pembuktiannya kurang. Jadi kalau orang katakan cinta dan sayang harus ada pembuktian. Anda sayang dengan Rasulullah, buktikan.
Jadi gembira, rayakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Kalau kita mau cerita tentang Rasulullah nggak akan ada habisnya. Lau kanal bahru dalam surat Kahfi, lau kanal bahru midada li kalimati rabbih lanafidal bahru qabla an tanfida walau jida bimithlihi madada. Walaupun air laut dijadikan tinta untuk menulis memuji Allah, untuk menulis bagaimana tentang sejarah Rasulullah, nggak akan cukup itu air laut dijadikan tinta, nggak akan cukup. Makanya kalau ada orang yang anti merayakan hari kelahiran Nabi, yang menanyakan syarat untuk merayakan hari kelahiran Nabi, kita perlu ragukan itu orang keislamannya. Dia tidak anti merayakan hari kelahiran istrinya, enggak anti merayakan hari ulang tahun anak dirinya. Kenapa anti merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian wa qala al-Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu an haddatsani abi an jiddi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man an'ama Allah alaihi ni'matun falyahmidillah wa mastanbata wa man istabta'a rizqa falyastaghfirillah wa man akhzanahu amrun falyaqul la haula wala quwwata illa billah. Al-Imam Ja'far Shadiq, beliau ini adalah cucu daripada Rasulullah. Al-Imam Ja'far Shadiq, beliau mengatakan haddatsini abi, aku telah mendapatkan hadis ini dari ayahku, an jaddihi, dan dari kakekku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya mengatakan, qala man an'amallahu alaih, barang siapa yang Allah memberikan nikmat kepada dia, falyahmadillah, maka ucapkan alhamdulillah. Kita dikasih nikmat sama Allah, nggak ada berhentinya, Pak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang kita mau dustai? Jadi jangan ada di antara kita yang mengatakan saya nggak dikasih nikmat sama Allah. Selama hayat ada di kandung badan Anda, selama Anda bisa menghirup udara, bisa mengeluarkan udara, Anda bisa napas, berarti di situ ada nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Kalau nggak ada nikmat, Anda nggak bisa napas. Kita masih bisa napas, berarti di situ ada nikmat Allah. Jadi jangan kita artikan nikmat itu berupa harta saja, jangan. Karena harta sesaat hilang. Tapi nikmat Allah berikan kita sehat. Ini nikmat. Nikmat yang paling besar pertama nikmat iman, beriman kita dengan Allah, beriman kita dengan Nabi Muhammad. Ini nikmat yang paling besar. Yang kedua nikmat Islam, kita dijadikan oleh Allah beragama Islam. Ini nikmat yang paling besar, nggak ada tanding ini. Yang ketiga nikmat apa? Sehat walafiat. Nggak ada dibilang nikmat harta, nggak ada. Anda banyak harta, kalau Anda nggak sehat, apa artinya? Ya, itu. Jadi kalau dikasih nikmat, kata Imam Ja'far Shadiq, bersyukur dengan Allah. Lain syakartum la azidannakum wa in kana adzabika lasyadid. Kemudian barang siapa yang rezekinya tertunda gitu, kita minta sama Allah kok nggak gabul-gabul ini. Nah, introspeksi diri. Sebab saya sudah sholat 5 waktu, kok saya masih suka ghibah orang? Saya sudah sholat 5 waktu, saya masih suka bohong. Saya sudah sholat 5 waktu, masih suka gunjing orang. Saya sudah sholat 5 waktu, tapi masih suka buat maksiat. Bukankah Allah katakan di dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal, bukankah sholat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar? Saya sudah sholat, tapi kenapa masih berbuat itu? Jangan anda salahkan sholatnya. Itu Al-Quran betul. Salahkan diri Anda, introspeksi diri Anda, bagaimana cara Anda mengerjakan sholat itu.
Bagaimana tadabbur Anda? Bagaimana khusyuknya Anda? Bagaimana syarat salatnya Anda? Benar atau tidak? Ini kadang-kadang kita baca Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita renungin enggak artinya? Allah yang maha besar. Enggak. Allahu Akbar, pikiran kita di pasar, pikiran kita di rumah, pikiran kita di dunia. Baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya salatku ya dan matiku, wa mahyaya dan hidupku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Pernahkah kita hayati? Kita baca doa iftitah inna salati wa nusuki wa mahyaya, tapi pikiran kita di bisnis kita. Bagaimana mau mencegah? Anda makan durian bisa Anda nikmati. Kadang-kadang pekerjaan yang haram, pekerjaan yang makruh bisa dinikmati sama dia. Rokok kan bagi yang nggak ngerokok makruh, bagi yang nggak ngerokok haram. Tapi bagi yang merokok, saya nggak mau mengharamkan. Kalau saya haramin nanti nggak mau ngaji lagi yang ngerokok sama saya. Untuk saya rokok haram karena saya nggak merokok. Kalau Anda yang merokok ya makruh. Dia nikmati rokok itu makruh. Ditaruh di ujungnya kopi itu. Rokok 234 lagi nomornya. Ditaruh tuh rokok, habis itu diisap, nyalain. Waduh, nikmat betul kata dia. Dia bisa menikmati yang makruh. Orang buat yang haram bisa nikmat betul. Bisa nikmati yang haram. Terus kenapa di saat kita Allahu Akbar kita nggak bisa menikmati? Ada satu kejadian dengan pengarang daripada Ratib ini yang kita baca kitabnya, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibur Ratib. Sekali waktu muridnya dia ikut beliau ini kalau mau dakwah, jalan dakwah itu pas matahari di bawah terik, pas tengah hari bolong. Habis sholat duhur lagi panas-panasnya, beliau keluar rumah tuh dakwah. Berapa hari gitu nggak pulang-pulang. Nanti diatur pulang ke rumahnya pas tengah hari lagi. Udah panasnya timur tengah sama sini beda pak. Itu dulu kalau saya masih belajar di sana, kalau baru-baru di sana, itu bibir kita tuh musim panas atau musim dingin pada pecah-pecah kita punya bibir. Meletek saking nggak kuatnya itu panas. Dingin saking dinginnya pun sama. Akhirnya begitu dakwah masuk ke masjid. Udah capek nih dakwah keliling, malam masuk ke masjid. Habib Umar ini masih sholat aja. Allah Akbar. Ini muridnya lihat. Dia tidur, dia merem. Dia ngendusin bangun. Dia lihat gurunya masih sholat juga. Dia tidur, dia lihat gurunya masih sujud. Nggak selesai-selesai. Dia bilang, ini guru saya nggak ada capeknya, nggak lelah. Akhirnya diparani. Begitu selesai sholat menjelang subuh diparani. Dia bilang, wahai guru nggak capek, nggak tidur-tidur, nggak istirahat-istirahat, nggak lelah. Apa kata beliau? Pertanyaan kamu salah. Pertanyaan kamu jangan kamu kasih untuk aku, tapi untuk orang yang berbuat maksiat itu atau yang berbuat lalai. Coba kamu tanya, orang yang sedang asyik dengan maksiatnya, yang asyik dengan dangdutannya, yang asyik dengan lagu-lagunya, yang asyik dengan perbuatan maksiat, tanya, capek gak dengan perbuatan maksiat? Rasa lelah gak dengan buat maksiat? Enggak. Kamu tanya aku salah. Aku sedang merasakan nikmat dengan Allah. Aku sedang merasakan nikmat sujud dengan Allah. Aku sedang merasakan nikmat baca Quran. Aku sedang merasakan qiyamul lail. Lalu kamu tanya kepadaku, apakah enggak capek? Bagaimana aku merasakan capek ibadah dengan Allah?
yang ada kenikmatan, hilang capek aku. Seperti Imam Hasan Basri waktu wukuf di Arafah, kan wukuf di Arafah itu ya disunahkan kena tuh matahari sampai tenggelamnya matahari. Kalau jamaah kita kan enggak, orang Indonesia adanya di kemah, ya kemahnya pakai AC lagi, asyik. Ntar keluarnya begitu matahari mau tenggelam baru keluar, biar kena matahari dikit. Udah nggak ada panasnya matahari sore. Imam Hasan Basri dari sebelum duhur sudah di atas gunung, di atas bukit. Waktu wukuf di Arafah, matahari terus kena. Sampai muridnya tengah hari bolong nih, udah siang nggak kuat. Ketutupan matahari, ketutup sama gunung gitu, sama batu, dia nyingkir. Imam Hasan Basri tetap nyari matahari yang nggak nutupin dia. Udah selesai wukuf di Arafah, diparanin sama murid, wahai guru, ya, ganti bajunya. Dia copot bajunya, diganti, diperes itu bajunya Imam Hasan Basri, itu keluar keringat, saking banyaknya tuh keringat, diperes keluar. Lalu ditanya oleh muridnya, wahai guru, apakah enggak terasa teriknya matahari, panasnya matahari? Kata Imam Hasan Basri, bagaimana aku bisa merasakan panasnya terik matahari? Aku tidak rasakan sama sekali. Kenapa? Aku sedang merasakan nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala di satu wukuf di Arafah. Orang kalau yang merasakan nikmat dengan Allah enggak merasakan yang lain. Jadi kalau orang rezekinya tertunda, kata Imam Ja'far Shadiq, falyastaghfirullah, beristighfar dengan Allah, dekatkan diri dengan Allah. Kenapa rezeki yang kita minta tertunda terus? Karena masih banyak perbuatan yang bertentangan dengan Allah kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, waman ahzana, barang siapa yang merasakan sedih, sedih, jangan sedih hidup. Kok hidup kita sedih? Ya, nggak usah kita sedih. Sedihnya kita kalau kita tidak bisa mengerjakan sempurna ajaran Allah dan Nabi Muhammad. Tapi namanya manusia Habib, kadang kita ada sedih, urusan kita begini, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sedih, jangan terbawa dengan kesedihan berlarut, tapi kita perbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan hanya kekuatan Allah Subhanahu. Daya kita, kekuatan kita semua Allah yang kasih. Saya bisa angkat gelas, ini karena Allah yang kasih saya kekuatan. Maaf ya, boleh ya saya praktekin ya, tapi mohon maaf, saya minum sekarang, boleh saya minum? Aus juga sebab. Ini saya angkat lalu saya minum. Ini semuanya kekuatan dan Allah yang kasih saya. Bapak melangkahkan kaki bisa duduk dengan sempurna, itu Allah yang kasih. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan penyakit ini dari kita, ya Rabb. Untuk kita, keluarga kita, untuk umat Nabi Muhammad, untuk umat manusia. Sakit yang sekarang banyak diderita orang, stroke. Na'udzubillah. Orang stroke, coba suruh angkat gelas tangannya, suruh angkat gelas. Kenapa sih nggak bisa angkat gelas? Orang enteng ini kok gelas? Angkat coba gelas. Mau angkat gelas? Mau. Tapi ada kemampuan? Nggak ada. Ini contoh kecil untuk kita. Kita duduk bisa sempurna, alhamdulillah. Coba orang yang sakit, suruh dia duduk sempurna, jatuh lagi. Nggak bisa. Makanya kalau kita diberi kesedihan, kita ada kesedihan, perbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah kita jadikan kita masuk di bulan Rabiul Awal, bulan di mana di situ Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa bermimpi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nggak gampang Pak, mimpi Nabi nggak gampang, sulit.
Kalau bukan kemauan dari hati yang tulus, nggak bisa mimpi Nabi. Tapi kalau dari hati Anda yang dalam, ya Allah, saya mau mimpi Rasulullah, saya cinta Rasulullah, saya mau bermimpi Rasulullah, kekasih saya, idola saya. Anda perbanyak selawat dengan Nabi Muhammad. Mau tidur selawat, bangun tidur baca selawat, perbanyak selawat sama Nabi. Saya yakin tidak keluar bulan Rabiul Awal kecuali Anda bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang bisa Habib sampaikan. Insyaallah Allah berikan kesempatan waktu lagi untuk kita bisa hadir dalam kajian ini. Ya, dan insyaallah juga bersyukur kita kemarin kita mengadakan ziarah kubra ke makam murabbi guru kita, alhamdulillah berkah. Jadi harapan Habib ini akan diadakan kalau tidak salah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Nanti dilihat aja panitia yang mengatur. Cuman kalau harapan Habib kalau bisa ada ziarah kubro itu kita sama-sama ziarah. Jadi persiapkan diri kita. Jadi kita ziarah, kita apa biar berkah. Ya kita cinta dengan murabbi luar biasa, girangnya murabbi luar biasa. Beliau menanti-nanti. Akhirnya kemarin kita ziarah ke sana luar biasa. Insyaallah kita diberikan keberkahan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah." La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, hidupkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah. Matikan kami dengan kalimat la ilaha illallah. Masukkan kami ke lubang kubur dengan kalimat la ilaha illallah. Bangkit kami di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah. Bersama ahli la ilaha illallah. Di bawah bendera la ilaha illallah. Yang mana bendera tersebut di tangan Muhammad Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wahdinal husna bi hurmatihim. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.